Jadi kalau dikatakan pakar nasab, logika saya atau pikiran saya itu berpikir, ini nanti kalau ada ahli nasab, nanti ada ahli nyangkul juga. Nyangkul itu pakai ilmu juga, tapi tidak ada buku atau kitabnya, cara atau tutorial nyangkul itu nggak ada. Begitu juga nasab. Mereka kasih gelar Kiai Imad itu dengan gelar Al-Kabuli yang gitu kan. Kalian para muhibbin jangan menutup mata, menutup telinga gitu loh. Lihat realita yang ada. Alasannya, lu kan Kiai Imad itu nantang debat kan untuk siapapun. Kalau membahas tentang ini ya, lu katanya menantang debat siapapun 3 hari 3 malam kan seperti itu ya. Ini kalau orang otaknya nggak pendek ya, tantangan apapun tentang sayembara sekalipun ya, tidak mungkin bebas 100%. Artinya umpamanya ada anak SD yang belum lulus, entah kelas 5 entah kelas 4. Terus setelah membaca tantangan Kiai Imad tersebut, terus anak tersebut berani melayani, terus melayangkan pernyataan kepada Kiai Imad, saya berani debat 3 hari 3 malam ya, ini anak SD. Apakah Kiai Imad wajib melayani juga? Ini kalau otak dipakai ya. Artinya apa? Kiai Imad bukan orang kurang kerjaan kan. Siapapun dilayani asal berhubungan atau bermanfaat bagi kasus pelurusan nasab. Logikanya kan di situ. Kalau masih bisa pakai logika, ini pihak-pihak pengikut atau muhibbin Habib-Habib itu ya, kalau masih bisa pakai logikanya, kalau semua dilayani, anak SD dilayani, anak TK dilayani, itu orang kentir namanya. Artinya siap melayani siapapun itu juga pakai nalar logika bagi yang membaca tantangan tersebut. Gitu loh. Kalau nggak pakai nalar logika ya tadi, kalau ada anak SD bahkan anak TK sekalipun yang menyanggupi tantangan Kiai Imad tersebut, berarti Kiai Imad juga wajib melayani. Kalau nggak dilayani nanti dianggap wah itu berarti nggak sesuai tantangannya. Kalian itu nggak realistis, nggak ilmiah. Para pendukungnya Mbak Alawi yang tidak ilmiah, yang tidak realistis, yang bisa cuman menframing. Terus yang kedua, ahli nasab. Ahli nasab itu juga baru-baru ini dimunculkan ya sebetulnya. Setelah ada pelurusan nasab ini, pelurusan nasab Mbak Alawi ini baru ada istilah ahli nasab. Saya tuh mikir, saya itu biar nggak orang pintar tapi punya logika saya itu. Kalau ahli nasab dipahami sebagai pakarnya nasab, adakah kitab ilmu nasab? Sebetulnya nasab itu apa sih? Kok dikatakan ahli nasab? Seolah-olah ahli nasab itu pakar nasab yang mumpuni ilmu nasabnya. Ilmu nasab itu apa? Nasab itu bapak biologis yang disahkan secara syariat. Walaupun nanti ada juga yang diakui oleh bapak tersebut, ada yang tidak, nanti hukumnya seperti apa. Tapi pada intinya ilmu nasab itu hanyalah definisinya bapak biologis yang diakui sah secara syariat. Di mana sulitnya memahami tentang ilmu nasab? Coba sekarang kalau ada yang nanya, nasab kamu siapa? Duh, aku tak belajar ilmu nasab dulu, aku tidak tahu ilmunya nasab. Apa gitu? Ya kalau gitu ya koplak. Jadi kalau dikatakan pakar nasab, logika saya atau pikiran saya itu berpikir, ini nanti kalau ada ahli nasab, nanti ada ahli nyangkul juga. Nyangkul itu pakai ilmu juga, tapi tidak ada buku atau kitabnya, cara atau tutorial nyangkul itu nggak ada. Begitu juga nasab, menyusun nasab, ya silsilah ya, itu memang semua pakai ilmu, tapi tidak ada ilmu nasab, kitabnya itu nggak ada, bukunya ilmu nasab itu nggak ada. Kalau buku nasab, kitab nasab itu ada, tapi isinya bukan ilmu tentang nasab, tetapi susunan dari nasab. Nah ini beda bro. Kenapa saya sampaikan ini tentang ahli nasab ini? Menurut saya ya ini yang menampilkan kesan ahli nasab ini dari yang pro Mbak Alawi, agar masyarakat awam di Nusantara ini dianggap tidak layak untuk mengkaji tesisnya Kiai Imad. Padahal tesisnya Kiai Imad itu bisa dikaji oleh orang awam semua kalau mau mengkajinya, dan mudah, dan sangat mudah. Karena seperti tadi, walaupun memahami nasab itu butuh ilmu, seperti nyangkul itu juga butuh ilmu, tapi ilmunya sepele gitu loh. Tentang penyusunan nasab ini beda dengan ilmu nasab. Kalau penyusunan nasab ini yang sulit, yang susah itu kan data pendukungnya, baik itu manuskrip atau kitab-kitab sejarah yang sejaman dan sebagainya. Tapi kalau ilmu nasabnya di mana sulitnya? Jadi tidak ada ahli nasab kalau dipahami sebagai orang yang ilmu nasabnya itu mumpuni, itu nggak ada. Seperti contoh ahli fikih, kitab fikih banyak,
ahli hadis, kitab hadis banyak, ahli tafsir banyak kitabnya, kitab tafsir bermacam-macam, isinya ilmu tafsir, ya kan? Jadi ahli nasab yang dimaksud itu bukan pakar yang memahami ilmu nasab, tidak, tapi orang-orang yang biasa mencatat silsilah dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Akhirnya beliau-beliau itu punya data-data atau manuskrip-manuskrip yang banyak. Dari situ dianggap sebagai ahli nasab. Tetapi bukan masalah ilmu nasabnya yang mumpuni. Intinya bahwa tesis Kiai Imad itu mudah dipahami oleh orang awam. Seandainya saya ini nyusun keluarga besar saya nggak akan dikatakan sebagai ahli nasab, karena keluarga besar saya bukan keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini satu contoh. Tapi kalau saya menyusun silsilah dari keluarga besar saya, dan kebetulan keluarga besar saya itu keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, lalu melebar ke marga-marga yang banyak, ya, itu akhirnya nanti saya dapat julukan ahli nasab. Bukan karena ilmu nasab saya, tapi karena data-data pendukung yang saya punyai itu dianggap banyak atau cukup. Nah, kitab-kitab nasab karya saya nanti bisa dipahami semua orang awam sekalipun. Gitu. Jadi tidak ada istilah ahli nasab itu kalau dipahami sebagai orang yang mumpuni ilmu nasabnya, itu nggak ada. Itu hanya apa ya, itu framing itu. Kalau mau bilang ahli nasab, saya mengaku ahli nasab dah. Saya merasa mudah memahami tesisnya Kiai Imad. Nasabnya siapa saya pahami sini. Saya bukan ahli, bukan ulama, saya orang awam. Loh, nggak sulit saya memahami. Orang cuma susunan data silsilah kok. Sulitnya di mana? Ya kan, yang sulit itu kan meng-cross check kebenaran dari generasi-generasi tersebut. Sulitnya kan di situ. Kalau ilmu nasabnya itu mudah sekali, amat sangat mudah sekali. Seperti tadi saya bilang, orang nyangkul tadi. Orang nyangkul itu pakai ilmu, bukan nggak pakai ilmu. Tapi kalau dibilang sulit orang nyangkul, mudah. Kalau mau belajar ilmunya sangat mudah. Tidak ada ahli nyangkul kan, yang ada tukang nyangkul. Loh, makanya ahli nasab ini yang pas sebutannya kalau menurut saya bukan ahli nasab, tapi tukang nasab. Ya, bukan ahli nasab. Karena coba kalau harus dikasih gelar ahli nasab, itu si tukang nyangkul itu kasih ahli nyangkul juga gelarnya. Gitu, jangan sentimen. Jadi kalau untuk itu orang-orang yang suka ngurusi nasab dikasih gelar ahli nasab, maka tukang nyangkul itu juga layak dikasih gelar ahli nyangkul, pakarnya nyangkul gitu. Tuh, bener apa enggak kira-kira coba? Karena juga ada pendapat dari salah satu kiai bahwa ilmu nasab itu nyentrik, nggak butuh ilmu khusus. Yang penting paham bahasanya, yang penting teliti cermat. Loh, ada kiai Nusantara yang juga bilang seperti itu. Karena faktanya juga nggak ada kitab ilmu nasab itu, bro. Nggak ada. Jadi jangan dikesan-kesankan ada ahli nasab sehingga orang awam tidak bisa, tidak mampu memahami tesisnya Kiai Imad itu benar apa tidak. Mudah sekali bagi orang awam untuk memahami kebenaran dari tesis Kiai Imad itu. Udah bro, kalian para pendukungnya Mbak Alawi, kalau kalian mau taklid buta, lebih baik kalian itu diem aja daripada kalian itu lebih dipermalukan lagi nanti. Ya, karena orang yang bicara tidak sesuai realita itu kan orang lindur, orang mengigo. Seperti saya mendukung tesis Kiai Imad, saya tidak mendukung Kiai Imadnya, tetapi saya mendukung tesis itu bukan tesis yang saya yakini pasti benar juga tidak.